Pendidikan Kemuhamadiyahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, untuk sebelum pembelajaran, marilah dirapikan tempat duduknya. Barang-barang yang tidak perlu silakan dimasukkan. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Wahid Idnan Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Ini kelas 11A, iya? Iya, Bu. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada. Masuk semua. Oh, masuk semua. Oke. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perjuangan Muhammadiyah pada periode di awal. Karena ini kita materi pertama, marilah nanti kita simak dengan baik-baik. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kita mampu menjelaskan tentang perjuangan Muhammadiyah pada periode awal. Oke? Lihat, Bu. Nah, ini adalah Muhammadiyah pada periode awal. Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada kapan? 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Untuk masehinya kapan anak-anak? 18 November 1912 Masehi. Seperti yang dijelaskan di PowerPoint ya. Nah, pada saat itu Indonesia itu belum merdeka, masih zaman penjajahan Belanda. Baik, kemudian Muhammadiyah di periode awal ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal atau yang dari dalam, dan ada faktor eksternal yang dari luar. Nah, kita akan membahas yang pertama, yakni dari faktor internal atau faktor dari dalam yang mempengaruhi Muhammadiyah di periode awal berdirinya. Nah, jadi yang pertama itu umat Islam terjangkit penyakit syirik, taklid, dan TBC. Ada yang tahu apa itu TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Masya Allah, udah pada pinter ini anak-anaknya ini. Oke, tahayul bid'ah khurafat. Nah, udah seperti yang dijelaskan di sini, ada yang namanya syirik. Syirik itu menduakan Allah, yakni suatu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kemudian taklid. Taklid itu mengikuti seorang atau pendapatnya tanpa mengetahui dasarnya. Beragama namun secara buta. Seperti itu. Kemudian untuk amalan yang baru untuk dalam ibadah itu namanya bid'ah. Sedangkan tahayul itu kejadian dianggap dengan suatu hal yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Untuk khurafat hampir sama, tetapi dikaitkan dengan legenda terdongeng yang tentang alam gaib atau makhluk gaib. Kemudian faktor internal yang kedua, yaitu umat Islam terpecah ke dalam 3 golongan. Ada priai, santri, dan abangan. Ada yang tahu apa itu priai? Ada golongan tertinggi dalam. Ada yang mau membaca? Ya. Priai adalah suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena mereka memiliki keturunan dari keluarga, kerajaan, atau bangsawan. Ya, berarti priai adalah dari golongan bangsawan. Nah, untuk santri itu adalah sebutan orang yang berpendidikan agama Islam di pesantren tradisional. Nah, untuk abangan adalah istilah untuk masyarakat yang mengaku Islam tetapi dia tidak mengamalkan ajaran Islam.
Islam tapi nggak sholat seperti itu. Nah, terus ada faktor yang ketiga, sistem pendidikan yang lemah. Nah, ketika Barat sudah menerapkan pembelajaran modern, lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu masih sistem yang tradisional. Oke, lanjut untuk faktor eksternal yang mempengaruhi Muhammadiyah ada dua, yakni penjajahan kolonial Belanda. Jadi dari Barat masuk ke Indonesia untuk menjajah. Tujuannya apa? Tujuannya karena ada doktrin 3G, gold, glory, dan gospel. Gold kekayaan, glory kekuasaan, dan gospel itu kristenisasi. Betul sekali. Nah, untuk kedua gerakan pembaruan Islam dunia. Nah, jadi ada tokoh cendekiawan Muslim dunia yang membawa gerakan pembaharuan. Yang gerakan pembaharuan itu dibawa oleh Ahmad Dahlan ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke. Nah, jadi fokus. Nah, ini fokus Muhammadiyah pada periode awal ada dari bidang pendidikan, bidang keagamaan, kepustakaan, dan yang terakhir bidang sosial kemasyarakatan. Nah, baik, itu tadi sedikit materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membagikan kertas kepada anak-anak. Nanti silahkan masing-masing anak menuliskan satu pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya yang belum tahu. Udah dapat anak-anak semuanya? Sudah. Ibu beri waktu 1 menit untuk mencari soal yang ingin ditanyakan. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Angkat kertasnya. Nanti Ibu berhitung, silahkan diputar ya. Dingin. Nah, kamera ke belakang, nanti Mas Musa ke depan. 1. Nah, kalau yang jawabannya ingin diketahui silahkan dicetak. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Udah balik ke soalnya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, dihitung centangnya dulu. Sudah. Siapa yang dapat centangnya? 8. 7, Bu. 7. 6, Bu. 6. 4. Ada yang lebih banyak dari 7? 3. Oke, yang 7 ayo Mbak Amani. Muhammadiyah itu pada periode awal tuh mengeluarkan majalah. Kalau misal mengeluarkan majalah apa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah pada periode awal tersebut? Oke, majalah apa yang dikeluarkan Muhammadiyah? Ada yang tahu nggak majalah apa? Tidak. Oke, Ibu jelaskan. Jadi majalah yang keluar itu adalah Suara Muhammadiyah. Oke. Terus yang soal nomor 2 yang terbanyak centang Bu. Ya, Mbak Citra. Saya Bu, pembaharuan apa saja di bidang keagamaan? Oh, pembaharuan apa saja di bidang keagamaan? Ada yang udah tahu jawabannya? Belum. Oke, di bidang keagamaan itu ada pembenaran arah kiblat, kemudian penyederhanaan makam, dan ada hari raya itu
sholat baik Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang. Gitu ya Mbak Dika. Baik Bu, terima kasih. Soal terbanyak tadi siapa lagi? Saya Dan namanya dibaca nggak? Pertanyaannya, apa yang menjadi pembaruan dalam bidang pendidikan? Apa yang Menjadi pembaruan dalam bidang pendidikan? Ada yang tahu? Benar. Oke, pembaruan dalam bidang pendidikan itu Muhammadiyah itu memadukan antara ilmu agama dengan ilmu modern, ilmu pengetahuan modern. Jadi untuk pembelajaran seperti yang kita lakukan seperti ini, pembelajaran di kelas, kemudian pembelajaran agama ada, pembelajaran umum juga ada. Mungkin itu sudah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti kita bahas di pekan berikutnya. Baik Bu. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu tadi faktor internal ada berapa? Ada syirik, tahayul bid'ah khurafat, yang kedua sistem pendidikan lemah, dan yang terakhir apa ada yang ingat ya tadi yang nomor 2? Nih, dibuka. Nah, terpecahnya umat Islam menjadi 3 golongan. Oke, untuk faktor eksternal ada juga. Ada yang ingat? Ayo tadi ibu sudah jelaskan. Faktor eksternal ada 2, yakni penjajahan Belanda dan pembebasan Islam dunia. Baik, mungkin cukup. Untuk pekan berikutnya kita akan membahas dinamika perjuangan Muhammadiyah pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk tugas silahkan anak-anak membuka halaman 20. Besok pertemuan depan kita koreksi bersama-sama. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Karena waktu sudah habis dan pembelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa bersama-sama, diawali hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka